Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan bermain dengan token kuno di tangannya. Itu seperti leontin giok yang rusak. Dibandingkan saat pertama kali Xiaoyan mendapatkannya, saat ini bentuknya hampir setengah lengkap. Mungkin yang diinginkan nomor 4 sama sekali bukan token kuno iblis abadi. Jika dia menggunakan token kuno sebagai sarana tata letak atau untuk menyelesaikan beberapa hal, maka yang terpenting adalah mengubah arah perkembangannya. Gumam Xiaoyan. Seperti Xiaoyan yang datang ke dunia iblis kuno ini, alasan utamanya karena ingin membunuh dua raja roh. Namun sebagai alasannya adalah karena tugas dari si nomor 1 dan pada akhirnya secara tidak sadar terlibat dengan dua klan Yuanzhen dan Jimmy. Mengenai token iblis kuno yang lengkap, tidak peduli apakah tujuan si nomor 4 yang sebenarnya. Setidaknya untuk saat ini dia banyak membantu Xiaoyan, dan semuanya sangat bermanfaat. Setelah memasuki gerbang kuno, itu juga memungkinkan Xiaoyan berhasil menerobos keabadian fisik alam leluhur, dan membuat klan Yuanzhen membangkitkan garis keturunan keabadian fisik super raksasa, sehingga kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat. Pada saat ini Xiaoyan sudah memecahkan satu demi satu orang kuat yang datang dari langit. Tiba-tiba ada juga fluktuasi aneh di Istana Shu. Detik berikutnya terdengar suara ledakan keras. Semua orang dapat melihat beberapa guntur yang menyapu dan jatuh dari langit. Seketika guntur itu menyapu area di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, penguasa Istana Shu yang ada di aula utama secara perlahan tampak bangkit kembali. Kemudian dia berdiri dan merentangkan tangannya. Segera guntur berkumpul ke arahnya, seolah-olah dia merupakan seorang penguasa guntur. Kamu semua bajingan, aku akan membuat kalian berubah menjadi abu di bawah gunturku. Penguasa Istana Shu langsung berteriak dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama di atas kepalanya, tampak awan guntur besar yang berkumpul. Itu memancarkan fluktuasi aura yang kuat dan menakutkan. Tepat ketika penguasa Istana Shu tertawa terbahak-bahak, gemuruh guntur berangsur-angsur menghilang dan langit menjadi sedikit redup. Jika diperhatikan lebih cermat, seseorang dapat melihat adakah sosok berjubah hitam yang muncul di sana. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, sehingga awan guntur di langit tiba-tiba mulai bergerak. Saat menyadari adegan ini, tawa penguasa Istana Shu tiba-tiba berhenti. Mustahil! Siapa itu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan gunturku? Penguasa Istana Shu segera berteriak marah dan mengangkat tangannya, mencoba mendapatkan kembali kendali atas awan guntur di langit. Namun tiba-tiba seberkas cahaya turun dari awan guntur. Di antara banyak mata yang menyaksikan, kecepatan cahaya ini sangat mencengangkan. Semua orang dapat melihat bahwa guntur ini langsung turun dan menghantam penguasa Istana Shu. Guntur yang muncul segera mengelilingi sosok itu, seolah-olah dia adalah penguasa guntur yang sebenarnya. Tentu saja sosok ini adalah Xiaoyan. Dia sangat kuat. Di antara banyak mata yang melihat aksi Xiaoyan, mereka langsung mengeluarkan suara mendesis dingin. Sementara itu penguasa Istana Shu yang telah roboh masih ingin berjuang untuk melawan. Tetapi saat ini ada bayangan besar yang menyelimuti dirinya. Seketika telapak tangan yang besar dan kokoh muncul di depannya. Sebelum penguasa Istana Shu sempat bereaksi, jari-jari Xiaoyan yang besar tiba-tiba tertutup. Bahkan tidak ada teriakan yang terdengar. Dan penguasa Istana Shu langsung dihancurkan berkeping-keping di telapak tangan raksasa. Dia membunuh penguasa Istana Shu kurang dari 10 nafas. Kita semua tahu bahwa kekuatan penguasa Istana Shu adalah keabadian Kaisar Langkah ke-9. Namun dia sebenarnya memusnahkannya seperti semut. Ucap terkejut suara-suara dari kerumunan orang di sekitar. Pada saat ini seberkas cahaya muncul dan Xiaoyan segera mengeluarkan token iblis kuno. Itu langsung menyerap seberkas sumber cahaya ini secara instan dan tenggelam ke dalam tokennya. Terlihat di atasnya saat ini ada segel emas ke-6 yang tiba-tiba muncul. Dan tepat ketika segel emas ke-6 muncul di token kuno, tiba-tiba dunia yang luas ini berguncang seperti gempa bumi. Xiaoyan segera memasukkan token iblis kuno ke dalam cincinnya. Dia akhirnya membuktikan bahwa kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan keabadian Kaisar Langkah ke-9. Adapun di atas alam leluhur keabadian fisik, masih ada alam kuno. Setelah berhasil menerobos alam kuno, ia akan menjadi dewa kuno. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa membayangkan seberapa mengerikannya kekuatan dewa kuno ini. Sejauh ini tubuh keabadian fisik telah memberinya banyak kejutan. Di saat yang sama itu juga memberi Xiaoyan kemampuan untuk melawan keabadian dewa. Tentu saja ini hanya untuk keabadian dewa tingkat pertama. Xiaoyan tidak tahu berapa batas kekuatannya saat ini. Jika pria jelek Hongqi benar-benar keabadian dewa tingkat kedua,
Maka itulah batasku. Gumam Xiaoyan. Meskipun tubuh fisikku menjadi lebih kuat, namun tubuh utamaku telah tertahan di langkah ketujuh keabadian kaisar selama beberapa waktu. Untuk mengendalikan avatar yang lebih kuat, aku juga harus membuat tubuh utamaku menjadi lebih kuat. Gumam Xiaoyan. Saat Xiaoyan sedang berpikir, getarannya menjadi semakin kuat. Setelah guncangan tersebut, ada badai yang melanda area di sekitarnya. Kejutan ini terjadi setelah token kuno Xiaoyan mengumpulkan 6 segel emas. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan segera merasakan arah badai tersebut. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Segera tubuhnya bergerak dan langsung menuju ujung. Melihat ini, Zhonggu dan yang lainnya tidak berani mengabaikan dan segera mengikutinya. Saat ini seluruh dunia bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Pasti ada harta karun aneh yang lahir. Ayo cepat bergerak. Jangan lewatkan berkah seperti ini. Ya, aku sudah lama berada di sini. Baru kali ini ada gerakan seperti ini. Apapun yang terjadi, aku harus pergi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ucap suara-suara itu. Terlihat sosok yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit di dunia yang luas. Mereka semua bergerak ke arah yang sama. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Xiaoyan. Saat ini dia terus mengikuti pandangannya. Dan saat semua orang melihat ke atas, mereka bisa melihat seberkas cahaya yang mencapai langit. Semua getaran dan guncangan hebat sebelumnya berasal dari pancaran cahaya itu. Di sekitar Xiaoyan dan yang lainnya terbang, tampak ada banyak sosok yang saling mendahului. Semuanya bergegas dengan kecepatan tercepat mereka. Adapun Xiaoyan, dia secara alami dapat melakukannya dengan cepat. Namun dia sama sekali tidak melakukannya. Ini bukan karena dia menunggu Zhonggu dan yang lainnya. Sebaliknya, Xiaoyan sedang mengamati area di sekitarnya. Mari kita lihat, apakah ada orang yang lebih kuat yang muncul. Gumam Xiaoyan. Bagaimanapun orang-orang kuat dari seluruh dunia telah berkumpul di sini. Meskipun Xiaoyan tidak menemukannya dalam perjalanannya, itu bukan berarti tidak ada. Jadi lebih baik untuk tetap berhati-hati. Namun jika mereka memiliki kekuatan yang keabadian dewa, kalau dipikir-pikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan ke-6 segel emas. Dan sekarang, mengapa sesuatu yang aneh terjadi setelah aku mengumpulkan ke-6 segel emas? Gumam Xiaoyan. Saat mereka sudah mendekat, sinar cahaya itu ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Itu seolah-olah menjadi penghalang ruang di depannya. Semua orang berhenti di balik tirai tipis ini, dan banyak tokoh yang datang memilih bertahan di sini. Tidak ada yang berani terburu-buru maju ke dalam tirai tipis. Bagaimanapun tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Xiaoyan juga berhenti di sini. Dia melihat sekeliling seolah menunggu sesuatu. Saat berikutnya terdengar suara gemuruh dan Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Sungguh seperti yang diharapkan Xiaoyan. Pasti ada orang kuat yang tersembunyi di sini. Gumam Xiaoyan. Eksistensi yang kekuatannya mencapai tingkat keabadian kaisar menganggap gerbang kuno seperti ujian. Namun bagi banyak eksistensi yang lebih kuat, mereka datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Sehingga mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menunggu di sini. Pada saat ini terlihat seseorang memasuki tirai cahaya. Dan saat sosok pertama menyerbu ke dalamnya, hal itu langsung menyulut suasana di sini. Tidak ada yang ragu bahwa semua orang juga ingin mendapatkan keberuntungan. Dan tidak satupun yang ingin melewatkan kesempatan terbaik ini. Segera kebanyakan dari sosok-sosok ini bergegas menuju tirai tipis. Namun saat berikutnya, mereka semua tersentak oleh kekuatan tak kasat mata. Bahkan beberapa orang yang berada di garis depan langsung terbelah menjadi dua. Hal ini segera menyebabkan sosok-sosok yang masih berlari di udara tiba-tiba berhenti. Ekspresi wajah semua orang tampak ngeri dan melihat ke arah mayat yang terbelah. Namun Xiaoyan tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia masih menunggu. Sejauh ini baru satu orang yang berhasil memasukinya. Xiaoyan percaya pasti ada lebih dari satu orang kuat yang tersembunyi di sini. Xiaoyan ingin melihat berapa banyak orang kuat di sini. Seiring berjalannya waktu, sudah ada ribuan orang yang berkumpul di luar tirai tipis. Tapi sebagian besar orang yang mencoba masuk semuanya gagal tanpa kecuali. Sial, mengapa aku tidak bisa memasukinya? Aku sudah mengumpulkan 3 segel emas pada token iblis kunoku. Apakah aku masih belum memenuhi syarat untuk masukinya? Ucap salah satu orang itu berkata dengan kekecewaan di wajahnya. Kau sedang memperlakukan dirimu sendiri dengan bicara seperti itu. Aku pernah melihat tirai cahaya ini sebelumnya. Itu sudah ratusan tahun sejak terakhir kali dibuka. Konon hanya orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Jawab salah satu orang yang lebih berpengetahuan itu. 6 segel emas?
Dengan begitu bukankah semua penguasa Istana Bumi perlu dibunuh? Kami semua tahu bahwa penguasa Istana Wu dan Shen terlalu sulit dikalahkan. Bahkan keabadian Kaisar Langkah ke-9 pun tidak akan berani melawannya sendirian. Untuk dapat mengumpulkan 6 segel emas, aku khawatir hanya keabadian dewa yang bisa melakukannya. Suara-suara diskusi itu terus terdengar di telinga Xiaoyan. Dan akhirnya Xiaoyan mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya tirai cahaya seperti ini muncul. Pada saat ini Xiaoyan melihat ada orang lain yang bergegas masuk ke dalamnya. Dia adalah sosok kedua yang berhasil masuk. Xiaoyan akhirnya menemukan sesuatu yang agak aneh. Secara logika, semua orang yang datang di gerbang kuno ini secara berkelompok. Tetapi 2 orang yang berhasil memasuki tirai cahaya hanya seorang diri. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa sosok yang mengikuti mereka menunggu di luar. Latihan, kali ini apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk masuk? Terlihat ada seseorang dengan tubuh bungkuk dan kulitnya penuh borok sedang berbicara dengan sosok kurus. Keduanya terlihat sangat aneh. Adapun si bungkuk yang berbicara, dia duduk bersila di atas ular piton beracun. Saat melihat ular piton beracun itu, Xiaoyan masih merasa khawatir. Dia masih berpikir bahwa pria jelek Hongqi sengaja atau secara kebetulan menekan racun iblis terkondensasi di tubuhnya dan membentuknya menjadi pil racun. Xiaoyan juga masih belum mengetahui apa efek pil beracun ini. Namun saat pertama kali dia mencoba mengeluarkannya, itu akan menimbulkan kegelisahan yang membuatnya takut untuk mencobanya lagi. Kau orang tua bungkuk, karena orang tua sepertimu memiliki kepercayaan diri, tentu saja aku juga sama, ucap pria kurus itu sambil mencibir. Keduanya tampak seperti teman yang sedang berbicara satu sama lain. Tetapi sebenarnya, mereka berdua memiliki pandangan yang saling mewaspadai. Untuk pilar surgawi ini, aku sudah menunggunya selama ratusan tahun. Secara alami aku tidak akan menyia-nyiakannya atau membuat kesalahan seperti terakhir kali, ucap si bungkuk dengan marah. Pilar surgawi adalah milik Lancimi. Dulunya merupakan salah satu dari 3 harta karun terbesar dan kekuatannya sangat luar biasa. Baiklah, jangan katakan omong kosong lagi. Ayo masuk, ucap si kurus. Setelah keduanya berbicara, keduanya bergegas ke tirai cahaya tanpa halangan apapun. Kalian tunggu aku di sini. Yang terbaik adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Ada banyak orang kuat di sini, jadi berhati-hatilah, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga bergerak dan bergegas ke tirai cahaya di antara banyak mata yang menatapnya. Saat memasukinya, Xiaoyan hanya melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Dan saat itu mulai menghilang, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di depannya saat ini ada pilar batu abu-abu yang berdiri tegak yang tingginya menjulang ke langit. Ketika Xiaoyan melihat ke atas, dia tidak dapat melihat ujungnya. Segera Xiaoyan menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dia saat ini sedang berdiri di atas platform. Kemudian dia menyadari bahwa tidak hanya ada satu platform seperti itu, tetapi ada beberapa platform yang sangat luas. Namun daripada dikatakan sebagai platform, ini lebih mirip seperti arena bundar. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan menemukan ada sosok di setiap platform di sekitarnya. Di antara mereka ada 4 sosok lainnya yang dilihat Xiaoyan ketika memasuki tirai cahaya. Pada saat ini mereka juga melihat ke arah Xiaoyan dan tampak senang terdapat pendatang baru. Jika boleh tahu, dari mana asal saudara ini? Sementara Xiaoyan masih mengamati sekelilingnya, ada suara yang terdengar di telinganya. Dan sosok yang berbicara tak lain si bungkuk tua. Dari luar. Xiaoyan hanya menjawab dengan 2 kata. Tentu saja dia tidak akan mengatakan terlalu spesifik. Berdasarkan pemahamannya, tidak satu pun dari orang-orang ini yang seperti orang baik. Jika mereka semua datang demi pilar surgawi, maka diperkirakan pada akhirnya akan terjadi persaingan. Saudaraku, berhati-hatilah. Siapapun bisa mati di sini. Si bungkuk berkata sambil tersenyum. Hanya saja kata-kata tersebut mengandung keringatan. Baiklah, 5 orang bisa memulai uji coba. Semuanya, ayo keluarkan token iblis kunomu. Jangan tunda lagi. Sekarang mari kita mulai. Suara si bungkuk yang agak serak terdengar. Pada saat ini di tengah platform masing-masing orang, ada seberkas cahaya yang melayang di udara. Kirim token iblis kunomu ke dalamnya untuk membukanya, ucap si bungkuk. Sambil berbicara, si bungkuk menatap Xiaoyan. Sepertinya hanya Xiaoyan yang pertama kali datang ke sini. Sedangkan 4 orang lainnya sudah saling kenal sejak lama dan sudah sering datang ke sini. Melihat Xiaoyan bergeming, si bungkuk memimpin dan membalikkan telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya,
dia mengirim tokennya langsung ke seberkas cahaya. 3 orang lainnya juga segera melakukan hal yang sama. Saudaraku, sekarang giliranmu. Keluarkan token iblis kuno milikmu, ucap si bungkuk tua. Saat ini hanya tersisa Xiaoyan yang belum mengeluarkan tokennya, dan dia masih tetap bergeming. Apa aturnya di sini? Ucap Xiaoyan sambil memandang si bungkuk dan bertanya. Yang terakhir sedikit terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya sedang menunggu. Selama Xiaoyan tidak mengirimkan token kuno miliknya, maka persidangan tidak dapat dimulai. Menarik, dia sebenarnya orang yang sangat licik, gumam si bungkuk sambil menatap tajam ke arah Xiaoyan. Lupakan saja. Karena kamu tidak tahu apa-apa, maka aku akan menjelaskannya padamu. Aturnya sangat sederhana. Setelah sidang dimulai, lawanmu akan muncul di platform. Setelah kemenangan, jumlahnya juga akan terus meningkat, dan lawanmu juga akan menjadi semakin kuat, ucap si tua bungkuk. Setelah Xiaoyan mendengar ini, dia tetap bergeming. Saat ini 3 orang lainnya juga melirik ke arahnya dengan tatapan tidak ramah. Jangan melangkah terlalu jauh. Lihatlah kami berempat di sini. Jangan sampai hanya gara-gara anak ayam, kami kehilangan hadiah besar, teriak si bungkuk. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.